Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kalian yang sudah mengklik video ini. Di video kali ini, aku akan membahas tentang produk-produk luar biasa yang laris manis di pasaran Indonesia. Banyak orang yang mengira produk-produk tersebut adalah produk buatan luar negeri, tapi ternyata produk-produk tersebut adalah produk asli Indonesia. Produk apa aja yang mau aku bahas? Tetap tonton video ini sampai habis ya. Tapi sebelum kita lanjut ke pembahasannya, tolong bantu aku untuk klik tombol subscribe-nya dulu nih teman-teman, biar aku semakin semangat nih bikin videonya. Dan jangan lupa juga untuk klik tombol loncengnya, biar kalian gak ketinggalan kalau aku upload video terbaru lainnya. Aku tungguin ya. Oke, terima kasih teman-teman. Sekarang yuk kita lanjut ke videonya. 1. Silver Queen. Siapa yang suka sama Silver Queen? Coklat ini mudah banget ditemukan di minimarket terdekat. Bahkan, harganya pun cukup terjangkau. Dari mulai kemasan yang paling kecil, hingga pernah ada juga kemasan yang 1 kg. Biasanya, kemasan 1 kg ini akan ada menjelang hari Valentine. Kalian pernah bertanya-tanya nggak sih, dari mana sih asal produk Silver Queen ini? Atau mungkin kalian juga pernah berpikir, kalau Silver Queen ini adalah produk buatan luar negeri. Padahal, Silver Queen ini adalah coklat yang dulunya berasal dari Garut loh. Iya, ini produk asal Indonesia. Bahkan, produk asal Indonesia ini sudah mendunia juga, karena sudah dipasarkan di beberapa negara tetangga, seperti Singapura, Thailand, dan Filipina. Walaupun sekarang Silver Queen berada di bawah naungan PT Petra Food yang berkantor pusat di Singapura. Awal mula Silver Queen dari seorang pria yang bernama Ming Chi Chuang, yang merupakan orang dari Myanmar yang tinggal di Bandung, Indonesia. Awal mulanya, ia membeli sebuah pabrik yang dimiliki oleh orang Belanda yang bernama NV Ceres. Setelah dibeli oleh Ming, nama pabriknya pun dirubah menjadi PT Perusahaan Industri Ceres. Saat itu, Ming mulai mengolah coklatnya di Garut, hingga akhirnya bisa berkembang dan mulai memiliki banyak pesanan. Terlebih, saat terjadinya konferensi Asia Afrika, Ming mendapat banyak orderan. Bahkan, Bung Karno sangat menyukai coklat yang dibuat oleh Ming. Seiring berjalannya waktu, perusahaan Ming pun diturunkan kepada anaknya, John Chuan dan Joseph Chuan. Di tangan mereka berdua, Silver Queen pun semakin berkembang. John dan Joseph memutuskan untuk membuat PT Petra Food yang berkantor pusat di Singapura. 2. Hokben. Mungkin banyak orang yang mengira kalau Hokben adalah sebuah restoran asal Jepang. Namun ternyata Hokben adalah restoran asli yang dimiliki oleh orang Indonesia. Walaupun memang menu-menu yang ditawarkan di restoran Hokben adalah makanan Jepang. Hokben didirikan oleh Hendra Arifin di Jakarta di bawah naungan PT Boga Inti. Karena semakin banyaknya minat dari masyarakat, Hokben pun mulai membuka gerai-gerai di beberapa kota lainnya, seperti Bandung, Surabaya, Malang, Yogyakarta, dan Bali. Sekarang, Hokben dipegang oleh anak Hendra Arifin yang bernama Paulus Arifin. 3. Jeko. Jeko Donat dan Kopi didirikan oleh Johnny Andrean. Ia adalah seorang pengusaha asal Singkawang, Kalimantan Barat. Johnny sering mencicipi berbagai macam donat saat ia berkunjung ke Amerika. Karena itulah ia terinspirasi untuk membuat toko donat di Indonesia. Setelah ia melakukan riset, ternyata di Indonesia belum ada toko donat yang memperlihatkan cara membuat donat secara langsung kepada customer. Untuk itulah, dia membuat toko donat dengan konsep open kitchen, agar customer dapat melihat secara langsung pembuatan donat yang higienis dan dari bahan yang berkualitas. Toko pertama yang dibuka oleh Johnny di daerah Tangerang dan mendapat respon yang baik. Hingga kini, Jeko pun terus berkembang dan telah membuka banyak cabang di Indonesia. 4. La Fonte. La Fonte, dari namanya saja sudah Italia banget ya. Tapi ternyata La Fonte berasal dari Indonesia loh. La Fonte sendiri adalah merek dagang yang dikeluarkan oleh PT Bogasari Flour Mills yang menjadi bagian dari PT Indofood. La Fonte menjadi produk pasta terlaris yang ada di Indonesia. Banyak varian yang dibuat untuk merek La Fonte ini, dari mulai spaghetti sampai dengan makaroni. Bahkan, La Fonte juga menyediakan saus khas untuk penyajian pasta.
Selain di Indonesia, La Ponte sudah dipasarkan di Thailand, Filipina, Malaysia, Hong Kong, hingga Korea. 5. Polytron. Aku kira produk televisi yang aku punya adalah buatan Jepang, tapi ternyata aku juga baru tahu nih teman-teman, kalau produk Polytron itu adalah produk asal Indonesia. Aku sendiri udah menggunakan TV Polytron selama bertahun-tahun, dan TV-nya awet banget. Polytron merupakan perusahaan elektronik yang dulunya bernama PT Indonesian Electronic and Engineering, yang didirikan di Kudus, Jawa Tengah. Sempat mengalami beberapa perubahan nama, hingga akhirnya pada tahun 2000-an hanya menggunakan nama Polytron. Polytron merupakan perusahaan yang dimiliki oleh Hartono bersaudara, yang dikenal sebagai pemilik perusahaan PT Jarum. Awal mulanya, Polytron hanya memproduksi televisi dan audio saja. Namun, seiring berjalannya waktu, Polytron pun mulai dipercaya oleh customer, karena kualitasnya yang tidak kalah dengan produk luar. Polytron pun mulai mengeluarkan produk elektronik lain, seperti AC, kulkas, mesin cuci, bahkan sejak tahun 2011 lalu, Polytron meluncurkan sebuah smartphone. 6. California Fried Chicken atau CFC. California Fried Chicken merupakan restoran ayam cepat saji pertama yang dimiliki oleh Indonesia. Mungkin orang akan mengira restoran ini adalah milik Amerika, seperti KFC. Dulunya, CFC didirikan di Jakarta oleh PT Pionerindo Gourmet International Tbk. Pada awalnya, memang brand CFC dimiliki oleh perusahaan Amerika yang bernama America Pioneer Takeout. Namun, sejak tahun 1989, brand CFC telah dimiliki penuh oleh Indonesia. CFC pun mulai memasarkan produk sendiri. Bukan hanya ayam, banyak menu lain yang ditawarkan di CFC, seperti burger, spaghetti, bubur ayam, dan bahkan nasi goreng. 7. Eiger. Mungkin kalau pencinta alam atau pendaki gunung udah nggak asing lagi ya dengan merek produk satu ini. Karena Eiger merupakan produk yang menjual perlengkapan kemah, mendaki, ataupun memanjat tebing. Banyak yang mengira Eiger merupakan produk luar negeri. Namun ternyata, Eiger merupakan merek dagang dari PT Eigerindo Multiproduk Industri yang didirikan di Bandung. Eiger sendiri dipimpin oleh Roni Lukito. Awalnya, Roni mengembangkan usaha milik ayahnya di sebuah rumah kecil di Bandung. Berkat kegigihannya, Eiger pun mulai tercipta dan berkembang pesat. Sempat jatuh bangun, namun Roni tidak menyerah. Hingga akhirnya, Eiger pun bisa terus berkembang hingga saat ini. 8. Polygon. Ternyata, merek sepeda paling terkenal ini adalah produk asal Indonesia, teman-teman. Didirikan oleh PT Insera Sena dengan merek dagang Polytron Bike di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Awal mulanya, Polygon hanya memproduksi sepeda khusus untuk diekspor, karena mereka bertekad untuk bersaing dengan dunia global. Dulunya, Polygon hanya merupakan sebuah perusahaan kecil saja. 10 tahun pertamanya, mereka gigih memasarkan dan melakukan pengembangan brand Polygon secara mandiri. Usaha pun tidak mengkhianati hasil. Hingga kini, Polygon sudah dipasarkan di 500 outlet yang tersebar di seluruh dunia dan telah didistribusikan di 33 negara. Wah, keren banget nggak nih teman-teman? Produk-produk yang mungkin kebanyakan orang mengira adalah produk buatan luar negeri, ternyata merupakan produk buatan Indonesia. Dan ternyata produk-produk tersebut tidak mengecewakan. Produknya laris di pasaran, bahkan hingga mendunia. Kita sebagai warga Indonesia patut bangga banget nih teman-teman. Dan jangan malu untuk menggunakan produk buatan negeri sendiri. Bahkan kita harus mendukung produk-produk buatan dalam negeri agar semakin berkembang dan lebih mendunia lagi. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai selesai. Tolong bantu aku untuk klik like dan share-nya kalau kalian suka sama video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.